Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Pemilik mobil di Samarinda yang meledak saat digunakan menimbun BBM sudah jadi tersangka. Pendaftaran calon DPD RI di KPU Kaltim hanya tersisa 4 hari. Jembatan Sambaliung akan dibenahi. Warga harus melintasi jalur lain untuk menyeberangi Sungai Kelai. Polisi di Samarinda menangkap 1 dari 2 penimbun BBM secara ilegal. Pelaku bernama Jusman, warga Karangasem Ilir, Samarinda ini diburu polisi setelah mobilnya meledak. Peristiwa yang terjadi pada 4 April 2023 lalu itu menyebabkan sejumlah orang terluka, termasuk seorang wartawan. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli menyatakan, modus tersangka saat menimbun BBM adalah dengan mendatangi sejumlah SPBU. Selanjutnya BBM tersebut disimpan dalam wadah yang sudah disiapkan dan disimpan dalam kabin mobil. Di malam kejadian, mobil tersangka tiba-tiba terbakar dan meledak sesaat setelah keluar dari SPBU. Nah, kemudian untuk menyuplai bahan bakar minyak tersebut, yang bersangkutan membeli secara bergantian dari satu SPBU ke SPBU yang lainnya. Nah, kemudian pada hari tanggal 4 April tersebut, ketika melakukan pembelian di SPBU Jalan Kusuma Bangsa, setelah melakukan pembelian di tempat tersebut, yang mana kita ketahui bahwa Pertalite itu tidak menggunakan fuel card ya, tapi dibatasi setiap kendaraan itu 40 liter. Nah, setelah selesai membeli dari SPBU Kusuma Bangsa, kemudian yang bersangkutan berjalan keluar dari SPBU, tidak jauh dari SPBU, yang bersangkutan berhenti. Jadi memang modusnya selalu seperti itu. Jadi setelah mengisi di SPBU, kemudian yang bersangkutan keluar, kemudian berupaya untuk mengosongkan kembali tangki yang sudah dimodifikasi tersebut dengan cara manual, ya, dengan menghisap dan menuangkan ke jerigen-jerigen yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, setelah selesai melakukan pengosongan tersebut, akan berjalan kembali, tiba-tiba terjadi muncul percikan api dari belakang kendaraan dan akhirnya menimbulkan kebakaran tersebut. Seorang wartawan yang jadi korban ledakan dievakuasi relawan. Pertolongan cepat ini diberikan karena korban menderita luka bakar di bagian tangan dan kaki. Sedangkan Jusman sebagai pemilik mobil terancam pidana 5 tahun penjara. Polisi juga masih memburu 1 rekan Jusman. Sudah habis-habis. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. 200 lebih ini. Jangan. Jusman, warga Rapak Indah Karangasem Samarinda ini hanya bisa pasrah. Dirinya telah ditetapkan menjadi tersangka perkara penimbunan BBM bersubsidi yang disimpan dalam mobil. Jusman menyatakan penimbunan BBM di mobilnya itu sudah dikerjakan beberapa bulan. Ia pun menegaskan mobilnya yang terbakar itu dibeli dalam kondisi sudah dimodifikasi. Sesaat setelah mobilnya terbakar, Jusman pergi ke Sulawesi dengan dalih untuk berobat dan saat kembali ke Samarinda, ia pun segera menyerahkan diri. Namanya Moko Edrisa. Karena dari salah satunya dari CCTV yang ada di sekitar. Berapa lama Pak menjual bensin eceran ini Pak? Sekitar
2 sampai 3 tahun. 3 tahun di Samarinda ini ya? Tapi memang untuk membagikan ke orang-orang ya? Itu eceran aja Pak. Dijual sendiri berarti? Iya, untuk jualan sendiri. Pak, malam itu bisa terbakar kenapa Pak? Itu tiba-tiba meledak Pak. Tiba-tiba meledak? Iya, ada konslet. Dari konsleting kabel dari mobil tiba-tiba ada ledakan Pak. Baru aku langsung lompat tadi. Apa Bapak sedang merokok waktu di mobil? Pas mau pulang itu Pak. Nah, usai kejadian abang kemana bang? Pulang berobat Pak. Ke Palu. Palu ya? Nah kemudian, tapi abang sadar nggak dicari sama pihak kepolisian? Pulang berobat, setelah itu menyerahkan diri Pak. Menyerahkan diri? Kapan abang menyerahkan diri bang? Sudah seminggu yang lalu. Mobilnya beli di mana? Ini sudah lama itu Pak. Tapi dalam kondisi sudah ada modifikasi tangki itu? Iya. Sudah? Atau memang dimodifikasi sendiri? Sudah ada. Ya, modus-modus seperti ini akan terus. Apapun dalihnya, Jusman harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dijerat pasal 40 Junto, pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Rahman Yuan dan Adi Saputra ini merupakan komplotan pencuri sepeda motor. Sedangkan satu lainnya yakni Daeng Parman, penada motor curian. Keempatnya ditangkap Satreskrim Polresta Samarinda bersama 19 motor dari 27 sepeda motor yang dicuri. Saat ini, polisi masih harus bekerja keras untuk mendapatkan 8 sepeda motor tersebut. Puluhan sepeda motor itu dicurinya di berbagai daerah di Kalimantan Timur. Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Arif Fadli menyatakan, modus pencurian dilakukan dengan cara berbeda. Para pelaku terlebih dahulu membuka kap motor dan menyambungkan sejumlah kabel untuk menghidupkan mesin motor. Arif Fadli memastikan, sebagian dari pelaku ini merupakan residivis kasus serupa. Komplotan ini, sedangkan AN ini juga melakukannya, ada yang dijual secara modus operandi. Dari hasil pemeriksaan kita, yang bersangkutan ini menggunakan obeng dengan membuka dashboard sepeda motor tersebut. Kemudian kalau mungkin selama ini kita ketahui menggunakan kunci palsu dengan memaksa merusak kuncinya, kalau ini tidak, ya. Mereka membuka dulu, ya, membuka dashboard motor tersebut, kemudian menggunakan karena memiliki keahlian tertentu, dia menyambungkan beberapa kabel yang ada di dalam stop kontak tersebut sehingga akhirnya bisa dihidupkan. 5 juta. Akibat perbuatannya, 3 pelaku pencurian dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Sedangkan penadahnya terancam 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. TS pemuda berusia 26 tahun ini ditangkap Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Samarinda. Ia ditangkap karena memperdagangkan anak di bawah umur untuk ditawarkan kepada pria hidung belang. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli menyatakan, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ini dilakukan tersangka di tempat hiburan malam. TS nekat menjalankan aksinya demi mendapatkan uang Rp200.000 dari para korbannya. Mereka berteman. Untuk hasil yang berhasil kita amankan, ada 1 orang dengan umur 16 tahun, wanita dengan umur 15 tahun. Kemudian
sudah ada 3 bulan melakukan kegiatan ini di Kota Samarinda. Modus kepada korban gimana? Ya, menawarkan kepada pria yang laki-laki yang coba mencari di atau kenal di klub malam, ya. Jadi perkenalan kemudian menawarkan wanita. Akibat ulahnya tersebut, TS kini ditetapkan sebagai tersangka dan terancam pidana 15 tahun penjara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.